syafaat wa hadza mazhabi ya nabi. Syahrun bihi lailatul khairu min alfi syahr. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamal laili tatawuan man taqarraba bihi bi hoslatin kaman ada faridatan bi masiwa kaman ada faridatan bihi kana kaman sab'ina faridatan bi masiwa ila akhir hadis. Wa qala ta'ala wa qala Rasulullah aidan man jalasa bi talabul ilmi bi syahri Ramadan ja'alallahu li kulli qadamin ibadatin sanatin. Al-hadis wa ma'na wallahu a'lam bimurad. Hadratin mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, bil khusus ketua DKM dan segenap para reng-rengan pengurus yang Allah muliakan, yang Al-Fakir muliakan, seluruh para sepuh bini sepuh yang disepuhkan, para tokoh yang ditokoh, segenap orang tua kami dan seluruh jamaah sholat subuh yang dirangkai dengan kuliah subuh yang biasanya hari Minggu pagi, sehubungan padatnya jadwal di Minggu pagi sehingga dikondisikan pada hari ini kita laksanakan kuliah subuh Minggu pagi diganti dengan Sabtu pagi. Dan tentunya kami hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah agar semua jamaah, khusus jamaah Nur, baik yang saat ini masih duduk di tempat ini, di majlis ini, maupun yang barangkali ada keperluan lain sehingga tidak bisa melaksanakan taklim pada pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan tetap seluruh amalan kita dan ibadah kita senantiasa likuli hasanatun makbulatun, setiap kebaikan, setiap amal ibadah yang kita lakukan Allah kumpulkan. Wa ta'atuhu makbulatun, dan semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah terima, dan juga Allah berikan panjang usia, sehat walafiat, tetapnya iman serta Islam, tentunya diakhiri ketika kita meninggal dunia. Mudah-mudahan semua diwafatkan dalam husnul khotimah. Tidak terasa sudah 10 pertama Ramadan kita lalui, dan sekarang ini sudah masuk di putaran kedua, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya awaluhu fi syahri Ramadan rahmatuh, di mana di tanggal 1 sampai 10 Ramadan Allah menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada orang-orang yang senantiasa beribadah dan istiqomah. Wa awsatuhu maghfuratun, dan senantiasa Allah memberikan ampunan-ampunan dosa kepada orang-orang yang masih istiqomah tanggal 10 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Dan kita sudah memasuki fase atau perjalanan kedua, yaitu perjalanan atau ampunan awsatuhu maghfuratun. Mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini termasuk orang-orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada pagi hari ini kita laksanakan kegiatan taklim di bulan suci Ramadan, sehingga Rasul mengatakan man jalasa talabal fi talabil fi syahr Ramadan, barang siapa orang yang talabul ilmi di bulan suci Ramadan, kata Allah li kulli qadamin ibadatin sanatin, maka Allah tuliskan, maka Allah berikan pahala kepada orang-orang yang tolakul ilmi di bulan suci Ramadan
setiap langkahnya adalah ibadah 1 tahun. Subhanallah. Jadi semakin jauh kita ke tempat ini, semakin banyak pula lipatan-lipatan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kabar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak sedikit di masjid-masjid yang lain, justru bulan Ramadan itu aktivitasnya dihentikan sementara karena masuknya Ramadan. Pengajian rutin yang biasanya dilaksanakan baik itu setelah sholat isya maupun setelah subuh, dan sementara diliburkan menjelang Ramadan. Tapi alhamdulillah Masjid An-Nur tidak seperti halnya masjid-masjid yang lain, justru terus istiqomah. Bahkan ditambah lagi dengan kultum dan juga sholat sunat tarawih, atau sebelum sholat sunat tarawih juga ada kultum atau kuliah 7 menit yang intinya adalah mau'izatul hasanah, mengajak manusia agar lebih menyadari dan lebih paham bahwasannya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan memang lain dan beda dengan bulan-bulan yang lain. Karena syahrul Ramadan syahrul mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Syahrul Ramadan syahrul ajib, bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Syahrul Ramadan syahrul maghfirah, bulan Ramadan adalah bulan ampunan dosa. Syahrul Ramadan adalah syahrul itqu minan nar, bulan Ramadan adalah bulan pembebasan hamba-hamba Allah dari neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah karena tahun ini kembali kita diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah dengan asbab umur kita panjang, sehingga tahun ini kita kembali bertemu dengan Ramadan. Dan terlebih bersyukur lagi, kita masih terpanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan berbagai macam ubudiyah dan muamalah di dalam bulan suci Ramadan. Karena ketika datang Ramadan, manusia ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, datangnya Ramadan tentunya gembira. Gembira karena ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan adalah ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah. Dan juga bersyukur atas umur panjang sehingga diberikan kembali kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam bentuk amaliyah nyata dalam bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bahwasannya Ramadan tahun yang akan datang, sebelum terjadinya kiamat pasti Ramadan akan kembali. Sedangkan jaminan bagi kita yang hadir saat ini, termasuk saya sendiri Haji Jamil, tidak ada jaminan untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang begitu datang Ramadan biasa-biasa saja, tidak ada kegembiraan, dan dianggap bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, tidak ada hal yang istimewa. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang justru kedatangan Ramadan adalah menjadi beban, karena sudah tidak bisa bebas lagi merokok di siang hari, makan minum di siang hari karena keterbatasan saudara-saudaranya, teman-temannya, orang-orang yang lagi berpuasa, sehingga merasa tertekan, sehingga tidak bebas untuk melakukan apapun. Tentunya orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan umur panjang, lalu Allah berikan kesempatan, tapi mereka tidak memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka pantas kalau Allah memanggil orang Islam yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan berbagai macam amaliyah yang lain, sehingga mereka lebih semangat lagi dibanding-banding dengan bulan yang lain.
dan mudah-mudahan di dalamnya adalah termasuk kita semua orang-orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan. Lalu ekspresi sebagai kegembiraan kita tentunya kita laksanakan berbagai macam ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, dan keistimewaan bulan ini bukan hanya diceritakan oleh para mubalik kiai, akan tetapi langsung dikabarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fadlu Ramadan ala sahiri suhur kapadillahi ta'ala ala abdihi. Kata Nabi dalam sebuah sabda beliau, keutamaan bulan Ramadan di atas semua bulan seperti halnya keutamaan Allah di atas semua para hamba-hambanya. Subhanallah. Yang kedua, sahur Ramadan sayyidus suhur. Kata Nabi, bulan Ramadan adalah penghulu semua bulan, pemimpin semua bulan. Karena di bulan ini adalah sahur ajib, bulan yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Maka banyak keistimewaan yang tidak diberikan atau tidak Allah anugerahkan di bulan yang lain, tapi hanya ada di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah sahur fihi lailatul khairu min alfi syahr. Bulan di mana di bulan tersebut ada satu malam yang bila mana hambanya ibadah kepada Allah, maka nilai ibadahnya akan menjadi dan dianggap lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Atau yang lebih populer adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, kecuali hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka menemui Ramadan. Karena turunnya Lailatul Qadar hanyalah di bulan suci Ramadan. Setahun dalam sekali, dalam semalam, hanya ada di bulan suci Ramadan. Itu salah satunya. Yang kedua, sahur ja'alallahu syamahu faridatan. Bulan di mana di siang harinya umat Islam ditambah kewajibannya untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lain orang berpuasa hanya sunnah hukumnya. Akan tetapi di bulan suci Ramadan menjadikan satu kepaduan. Dan puasa ini bukan sembarangan ibadah, karena Rasul sendiri menggambarkan dalam sebuah sabdanya, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini yang menjadi jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, iman dasarnya karena panggilan iman, karena tanpa panggilan iman sulit. Hanya sekedar Islam, tapi tidak ada iman dalam dadanya, maka mereka tidak mungkin akan mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hanya orang-orang yang terpanggil inilah, yaitu orang-orang yang beriman, yang di dalamnya melaksanakan puasa Ramadan. Wahtisaban, dan juga dia mengharap dari amal ibadah puasanya itu, yaitu pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, kata Nabi, maka diampuni dosanya yang telah dilalui atau yang telah terlewati. Berarti dengan puasa 1 bulan mampu menghapus dosa selama 1 tahun. Kita bisa bayangkan dosa 1 tahun. Jangankan 1 tahun, 1 bulan saja kita hitung dosa kita, saya yakin tidak mungkin ada yang bisa menghitungnya. Atau 1 minggu, bahkan 1 hari pun kita melakukan dosa baik kepada Allah maupun kepada manusia, kiranya belum pernah ada orang yang menghitung dosanya dalam keseharian. Apalagi ini 1 tahun, tapi dengan puasa yang benar, yang mengikuti syarat dan juga mengikuti rukun, dan juga menjauhi segala bentuk yang membatalkan puasa itu sendiri, maka dihukumi secara syar'i orang tersebut puasanya sah. Dan orang yang puasanya sah, harapan besar diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan diterimanya puasa inilah yang akan mengantarkan manusia diampuni dosanya selama 1 tahun. Ya. Pak Haji, bagaimana ada hadis kan, di hadis yang lain mengatakan Rasulullah, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi ila syahr. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi dari puasanya tidak mendapat pahala sedikit pun, tidak mendapat apa-apa kecuali hanya mendapat lapar dan dahaga. Wa rubba qa'im, dan tidak sedikit orang yang bangun malam, orang yang tarawih, orang yang melaksanakan berbagai bentuk amalia sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Dan laisanahu, tidak sedikit dari mereka itu dari sholatnya hanya mendapat letih dan ngantuk. Ini bagaimana? Nah, inilah perlunya kita semua, bahwasanya setiap amal ibadah itu harus memenuhi syarat dan rukun, dan juga meninggalkan setiap bentuk daripada pembatalan ibadah itu sendiri. Karena orang yang tidak memahami syarat dan rukun ibadah itu sendiri, tentunya harapan kecil dari amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita kupas tentang bagaimana syarat puasa. Syarat puasa itu yang pertama adalah muslimun, orang yang beragama Islam. Sekalipun dia punya iman, tapi kalau dia belum jadi muslim, maka ikut puasa itu secara hukum tidak sah puasanya. Syarat yang pertama mesti beragama Islam. Yang kedua wa taklifun. Taklif itu adalah orang yang sudah terkena hukum balik dan juga akalnya sehat. Ya. Yang ketiga khusus bagi perempuan, yaitu wa taharatu an-nahwil haid, bersih dari sebangsa haid. Berarti orang yang sedang haid, perempuan tidak sah puasa. Atau semisilnya atau seumpama daripada haid itu di luar haid apa? Seperti haid nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan janin, setelah melahirkan bayi. Biasanya disusul dengan keluarnya darah nifas. Darah nifas itu adalah darah haid yang tertunda selama dia kehamilan atau selama dia hamil. Nah, haid yang tertunda maka keluar setelah melahirkan disebut darah nifas. Maka orang yang sedang nifas tidak sah puasanya karena tidak memenuhi syarat. Dan yang ketiga adalah wiladah. Wiladah itu sendiri adalah melahirkan. Jadi otomatis orang yang melahirkan tidak sah dia melaksanakan puasa. Yang keempat, wal ilmu biqaulil waqti qabilan lisawmi, mengetahui hari yang tidak boleh berpuasa. Ya, ini syarat puasa, syarat wajib puasa. Jadi harus mengetahui hari yang diharamkan berpuasa dan hari yang boleh berpuasa. Berarti ketika seseorang yang mengerti atau tahu hari yang haram dipuasai atau haram berpuasa, otomatis dengan sendirinya dia paham hari yang boleh berpuasa. Hari yang haram berpuasa ada 5. Yang pertama tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri. Bentuk puasa apapun, puasa sunnah, puasa qadha, puasa apapun diharamkan, tidak boleh puasa. Yang kedua adalah tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Itu adalah hari yang kedua yang diharamkan berpuasa. Lalu setelah itu adalah hari Tasrek. Hari Tasrek adalah rangkaiannya dengan 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu adalah hari yang haram melaksanakan ibadah puasa. Dan sesisanya semuanya adalah boleh berpuasa.
Lalu yang selanjutnya adalah wa quwwatin, yaitu kuat untuk melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Kenapa kuat ini menjadi syarat puasa? Karena puasa itu sendiri beda ibadahnya dengan sholat. Kalau sholat masih ada nyawanya, orang ini tetap wajib sholat. Tapi kalau berpuasa, umpama seandainya dia sudah terlalu tua atau pikun, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa, cukup digantikan dengan fidyah. Atau punya penyakit yang berkesinambungan, yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan ketika dibawa berpuasa justru penyakitnya akan bertambah parah, bahkan mungkin bisa saja menghilangkan usianya atau nyawanya. Nah ini juga sama. Makanya syarat berikutnya wasihatun, yaitu sehat walafiat. Jadi orang yang sakit boleh tidak berpuasa sementara dia sakit, dan boleh diganti dengan di hari yang lain ketika orang ini sudah sembuh. Sedangkan kalau penyakitnya tidak ada harapan sembuh, maka hukumnya sama dengan orang yang tidak kuat karena sudah tua, ya. Yang sekalian yaitu menggantinya dengan fidyah. Lalu yang terakhir adalah wa iqamatun, dia bertinggal di kampung halamannya sendiri atau di tempat kediamannya sendiri, yaitu di kampungnya, atau dia adalah orang yang sedang mukim, tidak sedang berpergian atau tidak sedang jadi musafir. Jadi bagi orang yang bepergian jauh, yang kilometernya melebihi 90 km ke atas, maka orang tersebut berarti ada rukhsah, boleh tidak berpuasa atau boleh membatalkan puasanya, bisa diganti di hari-hari yang dia leluasa atau tidak ada rukhsah. Itu diantaranya syarat puasa. Lalu yang kedua adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama niyatun di kulli yaumin bil lailatin, yaitu niat setiap malam di setiap hari, atau niat setiap hari di malam harinya kita niat. Jadi tanggal 13 besok niatnya mesti sudah memasuki waktu maghrib malam tanggal 13, ya. Dan waktu niat, akhir waktu niat yaitu saat masuk waktu imsak, itulah waktu yang diperbolehkan atau batas waktu untuk niat puasa. Tentunya niat itu bukan di mulut, tapi mulut hanya talaffuz, sedangkan niat yang sebetulnya adalah bil qalbi, di dalam hati kita. Seperti nawaitu shauma ghadin an hadahi fardhi syahri ramadhani hadhihi sakati lillahi ta'ala, itu adalah talaffuz, sedangkan hati kita harus mengucapkan dalam hati bahwa saya niat berpuasa Ramadan di hari esok ya fardu karena Allah, atau saya melaksanakan puasa fardu di bulan Ramadan di hari esok karena Allah. Itu mesti dikertakan dalam hati kita, bukan hanya sekedar talaffuz. Kalau bisa talaffuz di mulut, hati langsung kontak niat untuk melaksanakan puasa. Yang kedua, rukun puasa itu sendiri adalah meninggalkan seluruh yang membatalkan puasa, dan yang ketiga rukun puasa adalah puasanya itu sendiri. Nah, sedangkan yang membatalkan puasa jumlahnya semuanya ada 11. Secara garis besarnya, yang pertama ada yang masuk aini dunia kepada lubang yang telah bolong dari awal atau aslinya, seperti dari atas mulai hidung, mulut, ke bawahnya kubul dan dubur, apapun bentuk yang masuk ke liang-liang tersebut dihukumi batal secara syariah. Puasanya mesti diganti di hari yang lain. Yang kedua adalah menyengaja mengeluarkan isi perut, atau dengan kata lain menyengaja muntah. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja seperti orang yang sedang ngidam, itu tidak dihukumi batal secara syar'i. Yang ketiga adalah bersengaja
istri ya di siang hari, sedangkan dia sedang melaksanakan puasa Ramadan, itu otomatis dengan sendirinya batal, bahkan batal dengan sengaja melakukan hubungan badan di siang hari, ini ada dendanya ya. Yang pertama, dia harus dipermalukan. Yang kedua, dia harus mengganti puasa yang satu hari batal dengan berjima dengan istrinya, maka harus diganti wajib 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Dan kalau tidak, ada pilihan berikutnya, yaitu memberikan 60 makan fakir miskin, dan itu wajib hukumnya ya, wajib hukumnya ya. Makanya jangan coba-coba ya, sebulan aja nyelonong, apalagi yang 2 bulan. Umpama kita dapat sebulan 15 hari, sebulan setengah, agak kuat, batal, harus diulang lagi dari 1 hari sampai 2 bulan. Dan karena kalimatnya adalah berturut-turut ya. Selanjutnya adalah sengaja mengeluarkan air sperma. Selanjutnya yang kelima adalah sebab gila, walau nahzotan ya. Ada orang gila, umpama ada orang stres karena kalah nyalek ya, itu bulan Ramadan, tapi cuma sebentar ya, cuma sebentar. Apakah dia sejam, apakah dia setengah hari ya, walau jautan kalimatnya, walaupun sebentar, yang namanya gila tetap membatalkan puasa. Selanjutnya adalah karena apa ya, bahasa ini, kalau bahasa orang Sunda menceleng ya, ayan ya, penyakit ayan. Nah itu sama, membatalkan puasa ya. Yang selanjutnya adalah wur itu mabuk. Cuma kalau mabuk itu mesti sepenuh hari. Bagaimana kalau mabuknya sepotong hari? Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mabuknya sepenuh hari, maka itu adalah membatalkan puasa. Selanjutnya ke-8 adalah murtad, baik murtad ucapan, pekerjaan atau itikat. Umpama saking laparnya puasa, saking hausnya puasa, sehingga dia ngomong ya, ini gara-gara gua jadi Islam nih, gara-gara gua jadi Muslim, gua jadi tersiksa begini nih ya. Kalau tahu begini gua gak mau jadi Islam. Nah dengan sendirinya, dengan ucapan dia karena menyesali adanya puasa itu tersiksa, maka sendirinya orang tersebut adalah batal puasanya karena dia sudah murtad, keluar dari Islam. Selanjutnya adalah sebab haid, khusus di perempuan. Jadi perempuan yang sedang puasa lalu datang darah haid atau keluar darah haid, dengan sendirinya adalah batal puasanya. Atau sebab keluar darah nifas, itu pun sama ya, dengan sendirinya dia batal puasanya. Dan yang ke-11 adalah sebab dia melahirkan, maka itu adalah bagian-bagian yang membatalkan puasa. Maka ketika syarat, rukun dan pembatalannya terpenuhi, maka Pak insya Allah tidak termasuk kelompok manusia-manusia yang puasanya hanya mendapat lapar dan dahaga. Maka ketika dipenuhi syarat rukun tersebut dan meninggalkannya, membatalkannya, ada harapan besar dari puasa yang kita laksanakan itu adalah yang akan menghantarkan ampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keistimewaan Ramadan yang lain. Wa qiyaman lail bitatawuan, kata Nabi, di malam harinya qiyamul lail, maksudnya adalah sholat sunat tarawih, merupakan kesunahan ya. Dan sholat ini tidak ada di bulan yang lain, tidak disunatkan di bulan yang lain. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir di bulan Ramadan, di luar Ramadan, semuanya disunahkan. Tapi hanya tarawih lah yang disunahkan hanya di bulan suci Ramadan. Sedangkan walaupun sunnah hukumnya, karena Rasulullah mengabarkan kepada kita
bahwasannya setiap perkara yang sunnah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan berikan pahala wajib. Dan orang yang melaksanakan wajib di bulan suci Ramadan, maka 70 kali kewajiban seolah-olah dia lakukan di bulan yang lain. Mana hadisnya? Man taqarraba bihi bi hoslatin kama tadar faridatan fi masjid. Kata Nabi, barang siapa orang yang mendekatkan diri dengan perkara-perkara sunnah, maka orang tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melakukan ibadah wajib. Kita bisa bayangkan Rasul menyampaikan rakaataini qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fihi. Barang siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, artinya qobliyah subuh, maka lebih baik baginya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini baru 2 rakaat sholat sunat, balasannya sunat. Ini kata Nabi, man taqarraba bi hoslatin kama ada faridatan fi masjid. Orang yang melakukan sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan melakukan wajib. Kita bisa bayangkan kalau seandainya sholat subuh 2 rakaat, ya, kita bayangkan sholat subuhnya 20 rakaat, bagaimana pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasan dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun sunnah, pantas kalau umat Islam ini sangat-sangat antusias untuk melaksanakan amalia sunnah ini di bulan suci Ramadan. Yang pertama karena hanya ada di bulan suci Ramadan, dan yang kedua atas dasar karena diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap dari amalan-amalan tadi walaupun sunnah, ketika kita laksanakan di bulan suci Ramadan dan pas malam tersebut turunnya malam Lailatul Qadar, berarti lebih baik ibadah kita daripada 1000 bulan. Satu kali sholat taraweh 20 rakaat tapi dianggap lebih baik sholat 1000 tahun. Subhanallah. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana yang wajib dibalas 70? Ya, man taqarraba, barang siapa yang melaksanakan man taqarraba bi sunnati kama ana faridatan fi masjid. Aman faridatan fihi, dan barang siapa yang melaksanakan fardu di bulan suci Ramadan, kana sabina faridatan fi masjid, maka dia akan diberikan pahala 70 kali lipat pahala wajib. Subhanallah. Ya, itu diantaranya. Makanya jangan kita tinggalkan. Kalau bila perlu, jamaah sekalian, full puasanya, full juga tarawihnya. Nah, itu diantaranya. Karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, yang hanya ada di bulan suci Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Coba kita bisa bayangkan, Al-Quran ini adalah kalamullah yang diawali turunnya di bulan suci Ramadan, di malam Lailatul Qadar, dibawa oleh malaikat yang belum pernah berhubungan dengan manusia biasa, hanya dengan para nabi dan rasul, yaitu malaikat Jibril yang memang tugasnya menurunkan wahyu. Ya, kitabnya kitab suci Al-Quranul Karim diturunkan dari Lauhil Mahfuz, langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada para nabi, khususnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan turunnya Al-Quran yaitu pada malam Lailatul Qadar, malam yang dikatakan dalam Al-Quran khairu min alfi syahr, bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya, karena kitab yang suci diturunkan di dalam bulan yang suci, diantarkan oleh rajanya malaikat Jibril, dan diterima oleh rajanya
yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 30 juz, 114 surat, 28 surat turunnya di Madinah, disebut surat Madaniyah. 86 surat diturunkan di Mekah, disebut surat Makkiyah. Ayat yang tercantum di dalam Al-Quran 6.666 ayat, dan kalimat yang tercantum di dalam Al-Quran 77.450 kalimat. Dan sedangkan huruf yang ada setebal Al-Quran sebanyak 1.027.000 huruf. Al-Quran ini merupakan benda, karena dicatat oleh para sahabat, dibukukan sampai sekarang akhirnya kita bisa baca. Ya, itu benda yang di dunia yang akan kita untuk membaca, memandangnya dengan rasa mahabbah kepada Al-Quran, dengan rasa cinta kepada Al-Quran, mengagumi karena itu adalah firman Allah, maka memandangnya Al-Quran sudah bagian daripada pahala. Ya. Di mana ada keterangan nonton TV dapat pahala, di mana ada keterangan ya buka WA dapat pahala. Akan tetapi memandang Al-Quran, termasuk memandang Ka'bah di dalam Masjidil Haram, itu adalah bagian daripada pahala. Lalu jangankan dibaca dulu, dengarkan saja orang yang sedang membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana Al-Quran dibaca, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan kata Allah, kalian semua yang mendengarkan baik-baik, memperhatikan baik-baik, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika dibaca, apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa orang yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, ayat Al-Quran, yakni Al-Quran, likuli harfin hasanatun, setiap satu hurufnya adalah satu hasanah, wal hasanatu falahu asru amsalihah, dan setiap satu hasanah ini diberikan 10 pahala. Akan tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani, tangan, beliau adalah ulama yang menjadi guru-gurunya para ulama di Mekah, asli orang Indonesia. Dalam salah satu kitabnya Nashihul Iman, dia mengatakan orang yang bertasbih 1 kali di bulan suci Ramadan maka lebih baik daripada 1000 kali di bulan suci Ramadan. Tasbih doa subhanallah 1 kali dibanding dengan bulan yang lain, 1 kali lebih baik daripada 1000 di bulan yang lain. Maka sebagian ahli tafsir sama wabi Ramadan, dan barang siapa orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan bukan 110 tapi 1.000 kali pahala. Subhanallah. Taruhlah kita 1 kali hatam di bulan suci Ramadan ini, berusaha 1 kali hatam saja, berarti 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.450 kalimat. Hurufnya ada 1.027.000 huruf kali 1.000 pahala 1 hurufnya. Ya. Dan baca Quran ini bukan hanya di bulan suci Ramadan. Allah memerintahkan jayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Nabi memerintahkan hiasi rumahmu, perindah rumahmu, ya, bukan dengan pot bunga, bukan dengan kaligrafi yang indah-indah, bukan dengan foto-foto, ya, artis pemain bola dan lain sebagainya. Akan tetapi apa kata Nabi? Zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan sholat-sholat sunnah yang abdul
afdol di rumah seperti sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat qobliyah. Itu adalah sholat-sholat sunnah yang disunahkan lebih afdol di rumah ketimbang di masjid. Ya, maka setelah itu watilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Maka dikatakan bahwasanya orang-orang yang di rumahnya dibacakan Al-Quran, maka rumah-rumah ini akan bersinar dan sinarnya tembus sampai langit yang ketujuh. Seperti halnya keindahan tersebut akan disaksikan oleh para malaikat bahwa banyak rumah-rumah yang bercahaya di muka bumi ini, seperti halnya kita melihat bintang ke bintang yang ada di langit. Dan saking indahnya bintang, padahal kita nggak tahu segede apa tuh bintang. Nah, sampai orang Indonesia bikin puisi, bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Coba bisa bayangkan ya, sampai menghayal bisa terbang dan menari. Jangankan terbang, menarinya aja agak becus. Ini sambil terbang menari, kan kayak peri ya kalau anak-anak sekarang dibayangkan kayak peri. Itu saking apanya? Saking indahnya kita memandang bintang ke bintang yang ada di langit. Jangan sekali sampai kita bikin puisi atau nyanyian seperti itu. Begitu pula para malaikat menyaksikan rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Seperti itu gambarannya. Subhanallah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tidak salah ketika kita lebih banyak di bulan suci Ramadan ini membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran itu sendiri diturunkan di bulan suci Ramadan. Subhanallah, ini kesempatan yang luar biasa. Kalau di bulan-bulan yang lain kita satu bulan satu kali hatam. Kalau yang sudah punya target bisa satu hari satu malam satu juz, berarti 30 hari 30 juz bisa hatam setiap bulan. Kalau memang belum punya program seperti itu, minimal kita dalam sebulan Ramadan bisa hatam sekali. Ya. Kita ngambil berkahnya bulan suci Ramadan, turunnya Al-Quran, kita banyak membaca Al-Quran. Karena zikir yang paling utama di antara zikir yaitu wa qiraatul Quran. Nah, kan itu ada Pak Haji Abdul Zikri paham la ilaha illallah, ya. Itu selain zikir dengan Al-Quran. Tapi yang lebih utama zikir adalah membaca Al-Quranul Karim. Bapak ada yang sudah tamat tanggal 10 kemarin satu kali hatam, ada? Ada? Belum? Ada. Ya. Jangan belum semua. Itu. Biasanya yang ada itu DP. DP itu nggak mau ketahuan orang. Ya. Satu hari satu malam targetnya 10 juz, 3 juz. Satu hari satu malam targetnya 3 juz. Bisa. Kalau ada niatan, ketika ada kesempatan. Saya punya murid alumni sekarang sudah punya cucu, ya, karena dia nikahnya muda, 20 tahun sudah nikah dan dia punya cucu. Dan alhamdulillah ketika sekarang ini beliau kembali istiqomah, ya, melaksanakan ibadah terutama di bulan suci Ramadan. Dan saya ingat kamu itu dulunya ngaji, ya, sekarang Al-Quran dibaca lagi. Ini mumpung bulan suci Ramadan. Ya, kalau bisa istiqomah. Kalau di bulan ini, di bulan suci Ramadan, biasanya ini yang bisa 3 kali khotmil, 3 kali hatam di bulan suci Ramadan, ya. Biasanya orang yang memang sudah istiqomah setiap bulannya bisa hatam, dan insya Allah bisa menekan frekuensi membaca Qurannya di bulan suci Ramadan 3 kali hatam. Saya sampai bilang sama anak-anak yatim, ayo kamu semua mesti berlomba-lomba. Barang siapa yang hatam 5 kali dalam sebulan, saya kasih sarung BHS yang baru.
belum dibuka segelnya. Barang siapa yang hatamnya 3 kali, saya kasih sarung BHS yang sudah saya pakai setahun. Ya setahun juga Pak, paling 10 kali, karena sarung BHS-nya banyak kan, ada 12 biji. Ya, teman sekalian, itu yang setahun. Kalau yang hatam 2 kali hatam, BHS yang sudah dipakai 3 tahun. Yang 1 kali hatam dikasih wadimor yang paling murah. Ya, wadimor juga ada yang mahalnya Pak. Ya, ada dan alhamdulillah kemarin tanggal 8 sudah ada yang hatam. Anak Garut kata saya, siap-siap BHS saya korban 1. Ya, karena besok 2 hari lagi katanya mau hatam yang kedua kali. Kata saya subhanallah. Dan ternyata memotivasi anak-anak itu ya mesti seperti itu. Boleh Ustaz, boleh. Kayak anak kita nih, kita embel-embelin. Nah, kalau kau hafal ayat juz 30 akan tak beliin sepeda baru. Ya, biar anaknya semangat. Sepeda baru berapa duit sih sepeda? Nah, tidak ada nilainya dengan anak kita. Ya, habis atau hafal juz 30, jangan 30 juz. Kalau 30 juz mah ember-embernya umroh. Ya. Nah, kalau kamu 30 juz di luar kepala, ya akan Bapak ajak ke Mekah melaksanakan umroh. Kalau haji kelamaan. Ya, teman sekalian, boleh. Ya, untuk menyemangati anak dalam kemudian. Ya. Itu nantinya anak kita jadi niatnya bukan karena Allah, jadi niatnya karena umroh. Tidak. Saya dulu punya teman namanya Haji Asep. Haji Asep ini kebetulan beliau menikah tidak diberi keturunan, ya, dan beliau mengadopsi seorang anak, dan istrinya sudah menawarkan suaminya ini untuk nyari lagi pasangan baru, tapi dia nggak mau dicerai. Jarang-jarang ada istri kayak gitu. Ya, silakan bapak nikah lagi supaya punya keturunan. Dan saya sadar bapak saya yang punya masalah, ya, asbabnya tidak diberikan keturunan. Dan akhirnya beliau datang ke fakir, ya, tolong dicariin perempuan yang lebih soleh daripada yang ada. Kata saya, aduh agak sulit nih. Masalahnya ini yang ada aja udah soleh banget, kata saya. Istri mana yang mau dimadu? Ini malah nyuruh nyariin calon istri kedua biar dia mempunyai keturunan. Dan kebetulan dia usahanya ekspor impor, ya, dan penghasilannya satu hari itu tidak kurang dari 50 juta. Dan beliau tinggal di satu kampung yang notabene muslim tapi buta huruf dan buta agama, cuma muslim KTP doang. Dan akhirnya beliau membuat satu musola, ukurannya tidak besar, 7x9, ya. Beliau bingung banget sendiri. Dan beliau sholat itu sendiri Pak, gak ada temannya. Akhirnya beliau bingung, gak bisa berjamaah. Walaupun dia mau sholat tetap sholat sendiri. Beliau berpikir untuk apa dunia ini begini banyak sedangkan saya tidak punya keturunan. Akhirnya beliau setiap kali mau sholat keliling tetangga-tetangga, terutama yang tua-tua. Ayo Bah, mau sholat Bah, temenin saya sholat. Haji, saya mau nggak bisa sholat Haji, sholat ngikutin saya aja, nggak juga bisa. Itu ya. Dan akhirnya datanglah seorang kakek-kakek yang datang ikut sholat, tapi belum tahu apa-apa. Pokoknya Haji Asep nungguin, dia nungguin. Ya, Haji Asep nengok, dia juga nengok. Dan selesai itu, karena Abah sudah menemani saya kasih Abah 10.000. Itu zaman 87. Ya, dikasih 10.000. Nah, nanti Abah kalau datang lagi johor berjamaah lagi sama saya kasih lagi 10.000. Jadi kalau Abah sholatnya full dari maghrib sampai subuh lagi, ya tak kasih 50.000. Pokoknya sekali sholat 10.000. Nah, akhirnya di aki-aki ini ngomong, komat kami teman-teman. Temennya yang kakek-kakek diajak sholat juga enak, sholat di musola Pak Haji Asep mah habis sholat dikasih duit. Akhirnya
datanglah kakek yang kedua, datang kakek ketiga, dan seterusnya. Dan akhirnya 20 aki-aki setiap subuh gajian, ya, 20 kali 50.000 berapa tuh? 200. Subhanallah, kata beliau, saya tidak rugi karena saya sholat berjamaah sekarang jadi 20 orang sama imam 121, karena menurut keterangan bersolat berjamaah lebih banyak jamaahnya itu lebih afdal. Dan akhirnya dia buka pengajian dengan jamaah yang sama, aki-aki kabeh, ya. Dan setiap kali habis subuh dia ceramahin tuh aki-aki, dia ajarin mulai dari Allahumma fajadaya doa wudu sampai usolli sampai tasahud akhir. Dan alhamdulillah itu berjalan selama 1,5 tahun. Dia masih terus. Kalau bulan Ramadan yang tarawihnya full dari malam 1 sampai terakhir, dia berikan 1 PHS. Coba kalau ada yang diatur yang begituan, saya yakin penuh terus ini sampai Ramadan, sampai akhir Ramadan. Ya, PHS di samping ada bonus tahunan. Sholat subuh diganti dengan uang 20.000. Setiap subuh dibayar tunai. Nah, jadi yang tadinya 50 jadi 60.000, ya, karena sholat subuhnya. Dan akhirnya setelah 1 tahun 6 bulan justru jamaahnya sendiri yang mogah dikasih duit. Pak Haji udah terlalu baik. Dari saya nggak paham sampai saya paham sampai saya bisa. Saya takut ibadah saya itu karena duit terus. Nanti justru Pak Haji yang paling gede pahalanya, saya nggak kebagian pahala apa-apa. Dan alhamdulillah, lu dakwahnya orang kaya gitu, ya. Makanya lebih tajam orang kaya sebetulnya dakwah, walaupun dengan hal, ya. Dakwah lil hal namanya, daripada ceramah kayak gini. Kadang-kadang masuk telinga kanan lewat telinga kiri. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, subhanallah. Nah, ini diantaranya, ya. Maka dari itu, ya kita berharap semuanya yang hanya ada di bulan suci Ramadan ini satu kesempatan bagi kita semua. Ya. Dan yang terakhir, yang hanya ada di bulan suci Ramadan, yang pertama tadi puasa Ramadan, yang kedua ada tarawih, yang ketiga turunnya Al-Quran, dan ditambah lagi satu kewajiban di akhir Ramadan, yaitu membayar zakat fitrah, ya. Membayar zakat fitrah. Dan di sela-sela itu pula di bulan suci Ramadan kita diperintahkan, yang pertama banyak berdoa, yang kedua diantaranya banyak bersedekah sunnah. Kalau tadi bayar zakat sedekah wajib, ya. Sedangkan kalau sedekah sunnah dianjurkan yang paling baik itu menjelang berbuka puasa. Man fatara shaiman, kata Nabi, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang batal puasa atau yang berbuka puasa, kana maghfiratan li dzunubihi, maka dari pemberiannya akan menjadi penebus dari dosa-dosanya. Wa itqaraqabatin minan nar, dan juga dari pemberian makanan atau minuman kepada orang yang batal puasa itu akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Yang paling populer yang terakhir, wa kana lahu mislu ajri min ghairi ayyan usabin ujuri syai'a, dan dia akan diberikan pahala orang yang berpuasa tadi, dan orang yang berpuasa sedikit pun pahalanya tidak dikurangi oleh Allah subhanallah, ya. Makanya suka ada tuh di masjid itu naro tempat takjil. Ingat, takjil itu bahasanya, kita kadang-kadang mengartikan takjil itu, ya, diantaranya adalah makanan minuman. Sebetulnya itu buat takjil. Takjil itu artinya, ya, menyegerakan berbuka, ya. Jadi yang dibawa oleh jamaah itu adalah makanan minuman untuk takjil. Takjil itu memang sunnah ketika datang waktu maghrib, menyegerakan takjil, menyegerakan berbuka, artinya takjil, ya.
Memang itu sunnah hukumnya. Sunnah di bulan suci Ramadan itu salah satunya itu. Ya, salah satunya adalah menyegerakan berbuka puasa di saat waktu maghrib telah tiba. Dan yang terakhir, ya kalau sunnahnya di bawah semua ini banyak. Ya, dan disunahkan mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu jangan selalu identik dengan makan. Waktu sahur itu adalah dikategorikan dalam kitab fikih, ya, Fathul Qorib itu jam 11 malam itu kalau makan niatnya untuk sahur itu sudah termasuk sahur. Tapi kalau habis tarawih kita makan niatnya buat sahur itu enggak termasuk. Yang bagusnya lewat dari jam 12 malam itu namanya sahur. Tapi ada sunnah yang lebih menekankan mengakhirkan sahur. Artinya sahur itu bagusnya sudah mepet dengan waktu imsak. Waktu imsak adalah 10 menit sebelum datangnya fajar, sebelum datangnya sholat subuh. Nah, artinya ya ketika imsak itu kita sudah harus menghentikan semua kegiatan makan dan minum. Bukan nggak boleh makan dan minum. Kalau udah ya assalatu wassalamu alaihi biasanya kan begitu. Ya, di masjid. Nah, itu tandanya sudah memasuki waktu imsak. Nah, di saat itu yang sedang merokok, rokoknya segera matikan. Yang sebelum menyempurnakan minum atau berkumur-kumur dan gosok gigi silakan. Yang bagusnya seperti itu, jangan sampai. Nah, makanya kemarin di pengajian ada 1 minggu lagi pengajian di Al-Mutakin yang sama di Pesona, ibu-ibu nggak libur. Ya, ada yang bertanya, ini jujur banget nih perempuan, Maji, boleh nggak nanya? Jadi boleh bu. Ini saya kan habis hubungan badan sama suami. Kata saya, yo, udah pasti sama suami, sama kami. Ya, itu terus saya itu habis sahur ketiduran Pak Haji. Terus saya mandinya itu setelah subuh, bagaimana? Dan saya nggak masalah, puasanya tetap sah. Ya, cuma kalau nyari keabdolan, kalau nyari keutamaan, ya harusnya mandinya sebelum makan minum, apalagi subuh, sebelum subuh. Ya, karena orang yang makan minum dalam keadaan junub hukumnya adalah makruh. Ya, jadi jangan makan dulu, sahur dulu baru mandi. Bagusnya mandi dulu baru sahur, dan seterusnya. Begitu. Ya, ada saya boleh, yang nggak boleh itu setelah subuh. Ya, berhubungan badan, nah itu yang nggak boleh. Kalau mandi mah nggak masalah, apalagi ini kesiangan karena ketika azan subuh tidak terdengar. Makanya kata saya sahurnya jangan malam-malam ibu. Emang jam berapa sahurnya? Jam 3 Ustaz. Ya kemalaman itu. Ya rata-rata orang kalau sahur jam 3 atau setengah 4 terus tidur lagi, saya yakin subuhnya setengah 8 disatuin sama sholat duha. Ya Allah, ya, itu satu kebodohan tuh. Wah, yang dikatakan oleh Nabi tadi, wa ruba qaim laisa lahu min qiyamil syahr. Tidak sedikit orang yang sholat tapi dari sholatnya hanya mendapat letih. Mana tahajud nggak ketinggalan, tarawih nggak ketinggalan, tapi sholat subuhnya dipotong. Nah itu satu kebodohan. Ya, satu kebodohan. Makanya dirangkai aja. Saya sendiri kalau sholat tahajud di luar Ramadan, saya nggak pernah jam 2, nggak pernah jam 3, jam 4 saya mah. Sholat tahajudnya jam 4. Tahajud dulu, baru witir, selesai witir baca Quran. Ya, 5 halaman. Setelah itu datang subuh, baru sholat subuh berjamaah. Nah, setelah subuh berjamaah pulang langsung buka lagi Al-Quran karena masih ada 3 halaman lagi. Ya, baru dapat 5 halaman karena targetnya 1 hari 1 juz, maka cukup setelah tahajud dan setelah sholat subuh. Ya, itu sudah target terpenuhi. Setiap hari bisa membaca Al-Quran 1 juz. Jadi habis Johor, habis Asar nggak mesti baca lagi karena memang targetnya 1 hari 1 juz.
Karena waktu yang paling luang menurut saya itu, kalau saya pribadi ya, itu, karena di luar itu banyak kegiatan yang lain, ngajarin bocah, ya, ngurus keluarga dan sebagainya, dan juga kasab untuk memenuhi hajat keluarga. Nah, itu diantaranya. Selain itu, makanya digunakan semaksimal mungkin, dan ternyata hatam setiap bulan tidak sulit ketika kita bisa memanagenya. Dan mudah-mudahan tausiah hari ini, kultum hari ini, ya, jamaah sekalian, dan mungkin akan dilanjut nanti malam ya untuk sholat taraweh. Mungkin nanti kita akan buka kembali bahasan yang lain tentang tingkatan-tingkatan puasa di bulan suci Ramadan. Ini saja barangkali yang dapat Pak Wakil sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita hari ini, dari mulai syahur malam tadi, lalu kita tahajud witir sudah dilaksanakan di awal, dan juga kita sholat qobliyah subuh sampai akhirnya sholat subuh berjamaah dan juga taklim hari ini merupakan rangkaian keberkahan atau keberkahan dari bulan suci Ramadan ini sendiri. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan di bulan suci Ramadan dengan melimpah ruahnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama, dipanjangkan umur dalam taat. Yang kedua, diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Yang ketiga, mudah-mudahan anak keturunan kita dan keluarga kita saleh-salehah. Dan terakhir adalah wafat dalam husnul khatimah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahfadna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ib dunya wa din. Allahumma tawwil umurana manfa'atan wa khidmatan fid dinina wa dunyana wa umrana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'al muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma arzuqhumul barakah ya Allah fil rizqi wal umuri wal afiyah wa salatu husnil khatimah wal istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, ya Ya